Semua karena anugerah melalui iman. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Shalom saudara terkasih. Inti tesis ini adalah semua karena anugerah melalui iman. Banyak orang berpikir bahwa penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah masalah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Namun saya melihat ada sesuatu yang lain yang lebih dari sekedar ketidaktaatan, yaitu ketidakpercayaan mereka pada Tuhan. Dengan memakan buah larangan tersebut, Adam dan Hawa meragukan Allah dan meyakini tipuan iblis bahwa Allah telah mendustai mereka. Mereka memilih mempercayai iblis ketimbang mempercayai Allah. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan ini berakibat pada kematian. Ketidakpercayaan Adam dan Hawa kepada Allah menghasilkan ketidaktaatan ataupun pelanggaran. Dan itu adalah dosa yang membawa kepada kematian rohani maupun kematian jasmani, baik pada Adam dan Hawa maupun kepada keturunannya hingga kita pada saat ini. Seandainya mereka mempercayai Allah, mereka pasti menaatinya, dan tentulah mereka masih tetap menikmati kehidupan indah dan berkelimpahan dalam persekutuan dengan Tuhan di Taman Eden. Dan secara manusia tentu saja tidaklah seperti sekarang ini. Karena itulah, jalan keluar yang diberikan Allah agar manusia dapat diselamatkan adalah dengan mempercayainya, yaitu adalah Tuhan ya. Perhatikan bahwa pernyataan klasik, Tegar karite este sesus mene diestes pistos. Saya ulangi ya, ini dalam bahasa klasik. Tegar karite este sesus mene diestes pisteos. Yang diterjemahkan, sebab adalah karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Menunjukkan bahwa kita menerima anugerah keselamatan itu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nas ini Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Kita perlihatkan pada kematian rohani. Ini adalah masalah utama pada manusia. Rasul Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bisa dibaca dalam Efesus 2 ayat 1. Inilah masalah utama manusia setelah kejatuhan, yaitu kematian sebagai akibat dari dosa. Pertanyaannya, mengapa Adam jatuh ke dalam dosa? Jawaban yang paling umum adalah bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Bahkan pakar teologi favorit ini ada bernama Charles Silriri, dia seorang pakar teologi ya. Beliau mengakui bahwa kejatuhan Adam dan Hawa adalah karena ketidaktaatan mereka. Ia mengatakan demikian,
Pada mulanya ujian itu untuk menyatakan apakah Adam dan Hawa akan menaati Allah atau tidak. Cara khusus yang dapat mereka buktikan ialah dengan jalan tidak memakan buah larangan, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan tersebut sebenarnya adalah larangan kecil saja bila dibandingkan dengan begitu banyaknya jenis buah-buahan yang ada di taman yang boleh dimakan Adam dan Hawa untuk dinikmati. Di pihak lain, larangan tersebut merupakan perkara yang besar, sebab larangan tersebut adalah cara khusus tempat mereka menunjukkan ketaatan atau ketidaktaatan kepada Allah. Tentu saya setuju dengan pendapat Charles Cherry tersebut, sebab menurut Alkitab, dosa dapat didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum atau standar yang ditetapkan Allah. Bisa kita baca pada 1 Yohanes 3 ayat 4. Namun, ketidaktaatan Adam dan Hawa bukanlah penyebab utama kejatuhannya, melainkan ada sesuatu yang lain, yang lebih dari sekedar ketidaktaatan. Alkitab mengatakan bahwa manusia pertama adalah makhluk ciptaan yang sempurna, dengan moral yang tak berdosa sewaktu diciptakan. Manusia memiliki kuasa dalam pengetahuan dan akal, serta memiliki kemauan dan kehendak bebas untuk mampu menentukan pilihan. Namun mereka adalah makhluk yang belum diteguhkan karena ia belum lulus ujian ataupun gagal. Karena itulah ketika menempati Taman Eden, Allah menguji Adam. Kita mengatakan demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu terdapat pada Kejadian 2 ayat 15-17. Perlu bagi manusia pertama yang belum teruji ini untuk ditempatkan dalam suatu masa percobaan. Manusia meskipun diciptakan dengan kehendak bebas, namun harus tunduk di bawah hukum Allah. Jadi Adam dan Hawa harus menentukan pilihan antara kehendak Allah dan kehendak mereka sendiri, untuk bergantung kepada Allah atau tidak bergantung, untuk membela diri kepada Allah atau memuaskan diri sendiri. Namun ketidaktaatan Adam dan Hawa bukanlah penyebab kejatuhannya, melainkan ada sesuatu yang lain yang lebih dari sekedar ketidaktaatan, yaitu ketidakpercayaannya pada Tuhan. Itulah tepatnya yang dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa. Iblis menanamkan keraguan-raguan tentang Allah kepada Adam dan Hawa yang membuat tidak mempercayai Allah dengan mempercayai kata-kata iblis. Sebenarnya ketidaktaatan Adam dan Hawa terjadi karena mereka meragukan Allah. Ujian yang diberikan kepada manusia pertama berpusat pada perintah untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada saat mereka memakannya, mereka akan mati. Ini adalah suatu pembatasan yang sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan luasnya pemberian Allah kepada manusia untuk boleh memakan buah dari semua pohon dalam Taman Eden tersebut, termasuk juga pohon kehidupan. Hanya satu pohon yang buahnya dilarang dimakan, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan mengatakan demikian itu. Tetapi iblis membalikkan fakta tersebut dan berhasil menanamkan keraguan-raguan untuk mempercayai Allah. Alkitab mengisahkan demikian. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di taman tersebut dan terhadap berada di posisi tengah taman tersebut, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tentu tentang yang baik dan yang jahat engkau akan tahu juga. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan makannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bisa kita baca dari Kejadian 3 ayat 1-6. Jadi dengan memakan buah larangan tersebut, Adam dan Hawa meragukan Allah
dan meyakini tipuan iblis bahwa Allah telah mendustai mereka. Mereka lebih mempercayai iblis ketimbang mempercayai Allah. Dan inilah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan dan berakibat pada kematian hingga pada saat ini. Kita catat ketidakpercayaan Adam dan Hawa yang menghasilkan pelanggaran. Kita perlu memahami bahwa tidak ada dosa dan akibat-akibatnya yang akan dialami semua manusia seandainya Adam tidak berdosa. Dosa masuk ke dalam kehidupan semua manusia karena Adam telah berdosa. Kita kembali kepada renungan kita pada saat ini. Iman sebagai syarat menerima anugerah. Kata bahasa Inggris untuk iman adalah faith, merupakan terjemahan dari kata Yunani pistis, kata benda, dan pisteo atau kata kerja yang mengandung arti percaya, kepastian, yakin kepada seseorang dan apa yang dikatakannya. Dalam perjanjian baru, iman terutama ditujukan kepada Yesus, yaitu percaya kepadanya, perkataannya, dan karya penebusannya, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta mempercayakan diri kepadanya. Iman adalah sarana yang olehnya seseorang dibenarkan, dan tindakannya melalui seseorang menerima kebenaran Kristus. Bisa kita baca pada Roma 3 ayat 22 dan di Filipi 3 ayat 9. Kata iman juga dikaitkan dengan keyakinan dalam menerima kebenaran Injil. Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman. Pernyataan Rasul Paulus yang tegas dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik ataupun karena iman ditambah perbuatan baik, tetapi hanya karena anugerah oleh iman. Seseorang yang bernama R.C. Sproul menyatakan, deklarasi utama dari reformasi adalah sola gratia, yaitu keselamatan hanya merupakan anugerah Allah semata-mata. Anugerah adalah kemurahan. Ini adalah perlakuan istimewa yang tidak layak kita terima, tidak diupayakan, dan tidak diterima karena jasa. Istilah anugerah disebut juga kasih karunia ataupun grace, yang artinya adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita memang tidak layak untuk menerimanya. Perhatikan bahwa ada pernyataan klasik yang menyatakan tegar karite estes esus mone dites piestes, yang terjemahkan sebab adalah karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman, menunjukkan bahwa kita menerima anugerah Allah itu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Banyak ayat dalam Alkitab menegaskan bahwa tanggung jawab manusia untuk diselamatkan hanyalah dengan percaya. Bisa dibaca dari Yohanes 1 ayat 12, 3 ayat 16, Yohanes 18, Yohanes 36, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 11 ayat 25-26, dan banyak lagi. Tetapi apakah percaya itu? Mari kita cek. Iman yang dimaksud oleh Yohanes dalam Injilnya adalah aktivitas yang membawa manusia menjadi satu dengan Kristus, dan ini diterima pada saat sekarang, regenerasi. Mari kita cek saudara-saudara, apakah memang benar kita telah dibenarkan oleh iman? Kembali Rasul Paulus memberikan pernyataan yang tegas dalam Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa setelah kematian Kristus di kayu salib, Tuhan memberikan kebenaran bukan kepada orang-orang yang mematuhi hukum Taurat, melainkan kepada siapapun yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Karena Kristus menanggung kesalahan kita di kayu salib dan memberikan kepada kita kebenaran. Bisa kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 21. Saat kita percaya kepadanya, Tuhan menganggap kita benar terlepas dari perbuatan atau kepatuhan kita. Bisa kita bandingkan dari Roma 4 ayat 5-8. Inilah fakta kebenaran dalam perjanjian baru. Kebenaran yang timbul dari iman dan bukan perbuatan. Artinya kita tidak dibenarkan karena kita bermoral dan berbuat baik.
Juga bukan karena kita melakukan disiplin rohani setiap hari seperti membaca Alkitab dan berdoa. Kita dibenarkan bukan karena kita merasa orang benar. Pembenaran tidak berhubungan dengan kelakuan atau tingkah laku kita yang benar, tetapi menjadi pribadi yang benar. Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Hanya karena pengorbanan Yesus yang menjadikan kita demikian. Seseorang bernama Michael S. Horton menyatakan keprihatinan saat mengatakannya. Namun kaum Protestan saat ini nampaknya berasumsi bahwa Injil memberi kita sesuatu untuk dilakukan daripada sesuatu pemberitaan tentang yang telah digenapi, diakhiri, dan secara objektif diselesaikan bagi kita oleh Allah dalam Yesus Kristus. Sama dengan Konsili Trente, banyak kaum Protestan akan meneguhkan kehausan kasih karunia, tetapi menyangkal pemenuhannya. Namun kabar baik adalah dalam Yesus Kristus saudara sulung kita, Allah telah menerima ketaatan penuh yang dituntut hukumnya. Tidak diperlukan lagi usaha kita. Dia telah mendapatkan setiap sen dalam kerjanya surgawi. Sesungguhnya kita diselamatkan oleh usaha, bukan oleh niat baik, melainkan oleh usaha yang sempurna, lengkap, dan berlaku bagi setiap perintah. Namun itu adalah usaha Kristus, bukan kita, yang mengamankan warisan kekal bagi kita. Bagaimana kita menerima pembenaran ini? Kita menerimanya melalui karya Kristus di kayu salib. Kristus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Jika kita mempercayai ini, iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab jika kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan kita, maka kita tidak memerlukan iman. Kita membutuhkan iman untuk mempercayai, mengakui bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ajaran tentang pembenaran merupakan ajaran yang sangat penting dalam kekristenan. Karena ajaran ini membedakan kekristenan dari agama lain yang menekankan keselamatan berdasarkan perbuatan. Apakah manusia diselamatkan oleh perbuatan ataupun oleh iman? Walaupun secara iman dan secara kronologis dan pertobatan terjadi bersama satu paket yang dikenal dengan konvensi, namun secara logis saya berkeyakinan mengikuti Calvin, Murray, dan Boyce bahwa iman mendahului pertobatan. Ingat ya, iman ini mendahului pertobatan. Dan satu-satunya syarat bagi keselamatan adalah iman yang menghasilkan pertobatan. John Calvin menyatakan bahwa pertobatan adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari iman. Itu tidak pernah dipandang sebagai mendahului iman. Tidak seorang pun akan sungguh-sungguh memuja-muja Allah kecuali ia yang percaya bahwa Allah itu baik baginya. Akan tetapi, jika tidak berarti bahwa suatu masa perlu lewat sebelumnya melahirkan pertobatan, tetapi pertobatan pada dasarnya dan langsung mengalir dari iman, menempatkan pertobatan sebelum iman dapat menghasilkan doktrin tentang persiapan yang salah. Mirip dengan teologi Rom Katolik yang memandang perbuatan penebusan dosa sebagai kontribusi terhadap pembenaran orang-orang percaya. Oleh karena itu saudaraku, mulai saat ini, mari kita lakukan iman yang menghasilkan pertobatan. Karena hanya dengan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang kita nyatakan sini melampaui syarat yang ditetapkan oleh Alkitab. Bahwa dari 5 kali percobaan kata metanoia pertobatan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus hanya menyebutkan sebanyak 5 kali, yaitu Roma 2 ayat 4, 2 Korintus 7 ayat 9, dan ayat 10, ayat 12 dan ayat 21, dan 2 Timotius 2 ayat 5. Berdasarkan konteksnya, tidak satu pun rujukan mengenai kata pertobatan yang digunakan oleh Rasul Paulus tersebut yang dihubungkan dengan iman untuk menerima keselamatan dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Justru semua kata pertobatan dalam surat-surat Paulus tersebut dihubungkan dengan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya, di sini Paulus menghubungkan kata pertobatan tersebut dengan perbuatan dan perubahan perilaku dari orang-orang yang telah selamat, yaitu mereka telah percaya kepada Kristus. Beberapa orang bersikeras menyatakan bahwa banyak ayat-ayat kitab yang menempatkan kata bertobat mendahului percaya. Dengan demikian, bertobat adalah syarat keselamatan. Saya sepakat bahwa memang betul banyak ayat-ayat kitab yang menempatkan kata bertobat mendahului percaya. Misalnya, berita pertama dari Yohanes Pembaptis disertai dengan panggilan untuk bertobat.
Berita pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah pertobatan. Sesudah hari Pentakosta pada Rasul mengajak orang-orang untuk bertobat, dan selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa dalam ayat-ayat itu kita percaya ditempatkan setelah pertobatan? Dan apakah pertobatan memang merupakan syarat untuk keselamatan? Jawaban saya jelas bahwa pertobatan dalam Perjanjian Baru bukanlah syarat keselamatan. Perjanjian Baru bukanlah syarat keselamatan, melainkan hanya iman saja. Fakta bahwa ada ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang ditempatkan kata-kata pertobatan melalui iman ataupun pertobatan tanpa mencantumkan iman tidaklah harus kita menganggap bahwa pertobatan secara logis mendahului iman. Jika benar-benar diartikan secara konteks penggunaannya, ada 3 alasan mengapa dalam ayat-ayat tersebut kata pertobatan didahului oleh iman, yaitu dasar konteksnya berita tentang pertobatan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun oleh Kristus tersebut ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah namun telah tersesat. Berita tersebut ditujukan agar mereka kembali bertobat kepada Allah dan mempercayai Mesias yang diutus Allah. Berita tentang pertobatan yang disampaikan Yohanes Pembaptis maupun Kristus dalam ayat tersebut diperkirakan sebelum kematian Kristus yang mendamaikannya di kayu salib. So, mari kita saudara-saudara kasih, ringkasnya seperti ini. Kita menerima kasih karunia Allah dan selamatkan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Petrus dengan tegas mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita baca dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Banyak ayat lain dalam Alkitab menegaskan bahwa tanggung jawab manusia dalam keselamatan hanya percaya. Jadi intinya pada saat ini kita hanya dikatakan hanya percaya. Tidak ada agama lain yang mengajarkan dalamnya dan seriusnya dosa kita dan akibat kebaiknya. Tidak ada agama yang menawarkan pembayaran dosa seperti yang disediakan oleh Yesus. Tidak ada. Tidak ada pendiri agama lain yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bisa kita baca Yohanes 11 ayat 14. Yaitu satu-satunya cara untuk melunasi utang dosa. Yesus haruslah Allah supaya Dia dapat membayar hutang kita. Yesus harus menjadi seorang manusia supaya Dia bisa mati. Keselamatan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Allah memungkinkan bahwa manusia berbaikan dengan Dia hanya ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus. Allah berbuat ini untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang telah Anda baca di sini? Menerima kasih Allah dalam Kristus adalah keputusan yang paling serius dan paling penting. Ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya pada Kristus, kita disatukan dengan Dia, diselamatkan, mendapat hidup yang kekal. Rasul Yohanes mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengandalkan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Shalom.